tenses itu adalah bentuk daripada waktu gitu ya. Tenses itu adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu hal itu terjadi. Apakah terjadinya itu sekarang, lampau, masa depan, apakah kejadiannya sedang berlangsung, sudah selesai, atau berulang-ulang. Semua itu ditentukan oleh tenses. Sehingga ketika kita mengerti 16 tenses, fungsinya kita tahu, maka kita dengan mudah bisa menempatkan tenses apa yang harus kita gunakan. Oke. Setelah kita paham fungsi itu nanti, kita bisa mengungkapkan satu ungkapan bahasa Inggris, satu kalimat bahasa Inggris itu dengan mudah gitu ya. Namun sebelum kita mempelajari fungsi daripada 16 tenses itu, kita harus tahu dulu verb dalam bahasa Inggris. Ya. Verb. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu terdiri dari verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing, teman-teman ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada perubahan kata kerja. Verb 1 itu untuk masa sekarang, verb 2 itu untuk masa lampau, verb 3 itu untuk sesuatu yang sudah gitu ya, atau telah terjadi, masa sekarang atau masa lampau. Sedangkan verb ing adalah untuk sesuatu yang sedang terjadi, masa sekarang atau masa lampau. Maka ketika kita menggunakan tenses nanti, ada perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Ketika misalkan di verb 1 do, maka di verb 2-nya did. Verb 1 do itu untuk masa sekarang, sedangkan did verb 2 untuk sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Ketika kita berbicara sesuatu yang sudah terjadi atau telah terjadi, maka pakainya verb 3, yaitu done. Maka ketika kita berbicara sesuatu yang sedang terjadi saat ini atau masa lampau, maka verbnya harus verb ing, gitu ya teman-teman ya. Oke? Ketika saya bilang makan gitu ya, dalam bahasa Indonesia, maka makan ini tidak akan pernah berubah kata kerjanya. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah keterangan waktu. Tadi, misalkan makan tadi, makan kemarin, makannya bulan lalu, gitu ya. Maka perubahannya adalah di keterangan waktu dalam bahasa Indonesia ya. Namun dalam bahasa Inggris tidak ya teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris itu ada perubahan kata kerjanya. Makanya ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini untuk masa sekarang. Ini untuk masa lampau. Ini yang sudah ya. Atau telah gitu ya. Ini yang sedang. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah kalau kita sudah memahami penggunaan verb 1, verb 2, dan verb 3 ya, kemudian juga verb ing, maka kita baru bisa memahami tenses. Fungsi tenses ini apa? Yang pertama ada di sini simple ya gitu ya, simple present. Simple present. Present itu digunakan kalau teman-teman untuk membicarakan sesuatu yang terjadi masanya adalah sekarang. Jadi kalau kejadiannya itu sekarang gitu ya, maka tenses yang digunakan adalah simple present. Dia tidak memiliki arti lampau, dia tidak memiliki arti sudah atau telah, dia juga tidak memiliki arti sedang. Dia hanya menunjukkan kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau yang berulang-ulang gitu ya. Yang berulang-ulang itu seperti apa? Contohnya dalam 1 minggu ada 7 hari gitu ya. 7 hari. Maka kita bekerjanya 5 hari. Maka aktivitas kita lebih banyak ini bekerjanya 5 hari ya. Maka kita gunakan ini simple present. Itu contoh aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang. Oke? Nah, contoh lagi. Misalkan, hari ini saya mandi. Besoknya mandi.
besok mandi lagi, gitu ya. Sampai setiap hari mandi. Itu adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang, maka kita harus menggunakan tenses simple present. Gitu ya teman-teman ya. Maka present ini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, sekarang. Gitu. Sekarang menggunakan kata kerja bentuk pertama, gitu ya. Kemudian ada lagi ya present, ibaratnya orang gitu ya. Present ini tidak mau hidup sendiri. Present ini mau hidup ada temannya supaya enak diajak bercerita gitu ya kalau ada masalah misalkan gitu ya. Maka present ini memilih satu teman yang namanya continuous. Continuous. Gitu ya. Maka adalah istilahnya present continuous. Nah, ini adalah sahabat daripada present. Continuous ini memiliki arti sedang. Ya, teman-teman ya. Continuous itu memiliki arti sedang. Kalau sedang, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sedang itu harus menggunakan kata kerja bentuk verb ing, gitu ya. Jadi kalau sedang terjadi, masanya sekarang. Itu. Contohnya saya sedang menjelaskan kepada teman-teman tentang fungsi tenses saat ini. Saya mau berbicara sedang terjadi masa sekarang. Kalau sedang terjadi masa sekarang, karena sekarang gitu ya. Jadi tenses present ini identiknya sekarang. 1, 2, 3, 4 ini adalah masa sekarang. Tapi ini mananya sedang gitu ya. Sedang terjadi masa sekarang, maka harus menggunakan present continuous. Gitu ya, dan kata kerjanya harus bentuk verb ing. Oke? Bicara sesuatu yang sedang terjadi masa sekarang, ada makna sedang. Kalau present tadi kan tidak ada makna sedang, hanya makna sekarang saja. Tapi di continuous itu ada makna sedang. Gitu ya. Oke.